Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini menjadi wanita yang berhikmat. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan, urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu, haleluya, amin. Menjadi wanita yang berhikmat. Amsal pasal 14 ayatnya yang pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita itu punya peranan penting dalam kehidupan ini. Wanita selain dia berhikmat, wanita juga disebut sebagai penolong. Artinya peranan wanita begitu sangat penting. Nah, ayat ini berbicara tentang bagaimana seorang wanita yang berhikmat membangun rumah Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi, ayat ini berbicara tentang wanita membangun rumah Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan Amsal 24 ayat kelima berkata, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, wanita yang berhikmat adalah wanita yang membangun kehidupannya di atas ketaatan akan firman Tuhan. Jadi wanita yang mendengarkan ini, kalau Anda ingin penuh hikmat, maka ketaatan akan firman Tuhan itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Nah, berikut ini beberapa tanda dari wanita yang berhikmat. Beberapa tandanya. Yang pertama adalah tentunya dia akan mencintai firman Tuhan. Dalam Lukas pertama ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Saudara, Maria itu mencintai firman Tuhan. Dikatakan, jadilah padaku, kata Maria, menurut perkataanmu ataupun firman Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, tanda wanita yang berhikmat, yang kedua adalah suka berdoa. Dalam Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sebab yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tanda wanita yang berhikmat biasanya kesukaannya adalah berdoa. Sedangkan yang ketiga, wanita yang berhikmat adalah wanita yang beriman teguh. Beriman yang kuat di dalam Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi beriman
ini adalah salah satu tanda wanita yang berhikmat. Lalu kemudian tanda yang lain wanita yang berhikmat adalah wanita yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Kata-kata bertanggung jawab adalah salah satu tanda wanita yang benar-benar dewasa. Jadi teman-teman yang mendengarkan ini, para wanita perempuan, tanda engkau berhikmat ya, bertanggung jawab. Ini salah satu tandanya bertanggung jawab. Nah, kemudian apa yang menjadi penghalang? Apa yang menjadi penghalang wanita itu berhikmat? Seringkali kita dapati adalah berapa banyak perempuan yang tidak mengetahui identitasnya. Dia nggak tahu apa identitasnya. Sehingga dia salah menilai dirinya. Sehingga dia salah dalam memperlakukan dirinya. Berapa banyak kemudian wanita sembarangan dengan hidupnya. Nah, kalau wanita mengetahui identitasnya di hadapan Tuhan, maka wanita tersebut tidak akan lagi minder. Tidak akan lagi membandingkan dirinya terhadap orang lain. Tidak lagi menghakimi orang lain yang punya kemampuan kelebihan. Dia tidak lagi minder. Dia menjadi pribadi yang percaya diri ketika dia mengetahui identitasnya. Nah, penghalang yang kedua yang membuat wanita tidak berhikmat adalah wanita yang berpusat hanya pada hal-hal yang lahiriah. Hal-hal ini yang juga membuat wanita itu menjadi kurang berhikmat, bahkan tidak berhikmat. Ya, mereka bergantung pada barang-barang yang bermerek. Ya, tas bermerek, jam bertangan bermerek, sepatu bermerek. Mereka berfokus pada itu. Mereka fokusnya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi, yang mementingkan kecantikan batiniah, yang gagal mementingkan kecantikan batiniah. Selain daripada itu, wanita yang seperti ini adalah wanita yang gagal mengenali nilai-nilai yang begitu berharga dalam dirinya, karena dia hanya fokus kepada yang lahiriah saja. Nah, kemudian yang ketiga, hal-hal yang menjadi penghalang wanita itu berhikmat, hidup dalam hal-hal yang sia-sia. Ya, suka gosip, suka fitnah orang, ya, nongkrong yang gak jelas. Nah, hal-hal seperti ini hal-hal yang sifatnya sia-sia. Ini yang membuat wanita itu jadinya kurang berhikmat. Padahal firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kemudian engkau berhikmat, maka engkau harus mencintai Tuhan dan firman-Nya. Untuk engkau berhikmat, para perempuan, engkau harus suka berdoa. Dan yang terakhir, ketiga dan keempat, untuk engkau berhikmat, engkau harus beriman serta bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Dan lihatlah, engkau akan muncul sebagai perempuan yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu yang teguh, yang tidak mudah goyang. Nah, inilah yang kemudian membuat engkau begitu berhikmat di dalam kehidupanmu. Dan percayalah, inilah yang akan memberkati kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini menjadi bagian saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu mengenai wanita yang berhikmat. Kami percaya yang mendengarkan ini, wanita yang mendengarkan ini, mereka adalah wanita yang berhikmat. Mereka adalah wanita yang menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh. Bahkan hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Aku percaya hidup mereka diberkati dan mereka menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.